Halo sahabat SE, ketemu lagi dengan aku Kak Anissa, mentor di Sinar Education. Nah, hari ini Kak Anissa akan mengajak sahabat SE untuk belajar bareng mengenai bilangan bulat. Oh iya, sebelumnya ternyata Kak Risa, mentor yang lainnya, pernah membahas tentang berbagai macam bilangan loh. Nah, buat yang penasaran, kalian bisa coba lihat videonya Kak Risa terlebih dahulu sebelum menonton video kakak. Di sini, kakak akan membahas tentang bilangan bulat secara lebih lengkapnya. Jadi, yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, pertama bilangan bulat. Di sini juga udah tergambar salah satu garis bilangan ya. Nah, apa sih bilangan bulat itu? Jadi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0 dan bilangan negatif tanpa adanya bagian desimal atau pecahan. Atau gampangnya bilangan bulat itu merupakan adalah bilangan yang utuh gitu. Jadi dia nggak ada desimal atau pecahannya. Seperti yang udah aku jelaskan tadi, bilangan bulat itu berisi bilangan bulat positif, bilangan 0 dan bilangan negatif. Nah, sesuaikan sama yang ada di garis bilangan ini, bilangan bulat positif, bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Nah, dari garis bilangan ini juga sudah ditetapkan sesuai posisinya masing-masing. Jadi, bilangan bulat positif itu posisinya ada di sebelah kanan bilangan 0. Sebelah kanan bilangan 0 dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif posisinya ada di sebelah kiri bilangan 0 dan seterusnya gitu. Terus juga bilangan bulat positif ini biasa disebut dengan bilangan asli. Dan juga gabungan dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif ini biasa disebut dengan bilangan cacah. Gimana? Udah mulai ngerti ya bilangan bulat itu apa sih? Nah, sekarang kita masuk ke mengurutkan bilangan bulat. Jadi, ini adalah garis bilangannya. Di sini diketahui kalau semakin ke kanan, maka nilainya itu semakin besar nih. Garis bilangannya semakin menuju ke kanan, maka dia memiliki nilai yang semakin besar. Sebaliknya, dari garis bilangan, semakin dia ke kiri, maka nilainya itu semakin kecil. Nah, sekarang contoh soal mengurutkan bilangan bulat. Nah, di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Nah, di sini ada dua contoh. Masing-masingnya ini dia urutannya masih benar-benar acak banget. Jadi kita harus mengurutkan bilangan dari yang terkecil, karena di soal diminta yang terkecil. Nah, seperti yang udah dibahas sebelumnya, kalau dia semakin ke kanan, dia akan semakin besar. Sedangkan kalau semakin ke kiri, dia akan semakin kecil. Nah, berarti dari pengertian itu, kita bisa tahu kalau yang kecil itu berada di sebelah kiri. Atau bisa kita lihat di sini, tanda-tandanya yaitu bilangannya di depan angka ada tanda negatif. Nah, jadi untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil, kita lihat angka-angka dengan tanda negatif di depannya. Di sini ada 3 angka. Nah, kita lihat yang mana yang paling kecil. Karena berdasarkan pengertian yang tadi, semakin ke kiri semakin kecil, sedangkan pada garis bilangan yang semakin ke kiri, maka angkanya semakin besar. Maka di sini yang paling kecil itu adalah negatif 9. Kemudian ada negatif 6, selanjutnya negatif 1, lalu masuk ke bilangan 0, karena di sini ada bilangan 0. Nah, selanjutnya kita lihat bilangan-bilangan bulat yang positif. Di sini ada angka 5, 8, ya ada 2, 5 dan 8. Nah, 5 dan 8 itu dari yang paling kecil berarti berarti 5 dulu, kemudian selanjutnya 8. Nah, jadi ini dia urutan bilangan dari yang terkecil, min 9, negatif 9, negatif 6, negatif 1, 0, 5, dan 8. Sekarang kita coba ke contoh soal yang kedua. Di sini masih sama instruksinya, mengurutkan dari bilangan yang terkecil. Nah, di sini bilangan dengan negatif di depannya ada 2.
ada negatif 3 dan negatif 7. Nah, yang paling kecil itu yang mana? Dari negatif 3 dan negatif 7, yang paling kecil itu adalah negatif 7. Jadi kita tulis negatif 7 terlebih dahulu, selanjutnya negatif 3. Selanjutnya, ada lagi yang negatif? Nggak ada, berarti masuk ke bilangan 0. Di sini ada 0, berarti lanjut ke 0. Nah, sekarang kita lihat bilangan positifnya. Ada 2, 3, dan 4. Berarti dimasukkan dari yang terkecil 2, kemudian 3, dan terakhir 4. Jadi urutan bilangan bulat dari yang terkecil yaitu ada negatif 7, negatif 3, 0, 2, 3, dan 4. Gimana sahabat SE? Ternyata gampang kan mengurutkan bilangan bulat? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu mengurutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Nah, sebelumnya kan dari yang terkecil. Sekarang mundur atau kebalikannya, dari yang terbesar. Masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada bilangan-bilangan, yaitu ada negatif 2, 7, 9, negatif 5, dan 1. Kira-kira mana yang paling terbesar di antara bilangan-bilangan ini? Nah, seperti yang tadi, pengertiannya semakin ke kanan semakin besar. Berarti bilangan bulat positif itu adalah bilangan-bilangan yang terbesar. Nah, dari bilangan-bilangan bulat positif yang ada di sini, kira-kira yang mana yang paling besar? Di sini ada 7, 9, dan 1. Berarti langsung tahu ya. Berarti yang pertama adalah 9, lanjut mundur 7, lanjut mundur lagi 1. Terus kita masuk ke dua bilangan yang lainnya, ada negatif 2 dan negatif 5. Nah, berdasarkan garis bilangan dari yang terbesar, maka negatif 2 ditulis terlebih dahulu, baru negatif 5. Nah, jadi urutan bilangan dari yang terbesar yaitu 9, 7, 1, negatif 2, dan negatif 5. Sekarang masuk contoh soal yang kedua. Di sini ada bilangan 8, negatif 2, 4, 0, dan negatif 6. Akan kita urutkan dari yang terbesar. Berarti kita lihat bilangan bulat positifnya. Di sini ada 8, 4, ya 8 dan 4. Dari yang terbesar berarti yang kita tulis pertama adalah 8, kemudian 4. Selanjutnya, bilangan bulat positifnya udah nggak ada lagi, ada bilangan 0, kita tulis bilangan 0. Nah, masuk ke bilangan bulat negatif. Di sini ada negatif 2 dan negatif 6. Dari yang terbesar, berarti negatif 2 ditulis terlebih dahulu. Kemudian terakhir negatif 6. Jadi urutan bilangan dari yang terbesar yaitu 8, 4, 0, negatif 2, dan negatif 6. Gimana nih sahabat SE? Sekarang udah bisa kan mengurutkan bilangan? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu membandingkan bilangan bulat. Tadi kan mengurutkan, sekarang membandingkan. Nah, di sini ada 4 contoh soal yang mana kita harus memberikan tanda lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Nah, di sini contoh yang pertama, negatif 7 sama 3. Kira-kira tandanya gimana? Jadi negatif 7 itu dia kurang dari 3, maka tandanya seperti ini. Kenapa kurang dari? Karena posisinya negatif 7 ada di sini, sedangkan 3 ada di sini. Negatif 7 lebih kecil dari 3. Nah, masuk contoh soal yang kedua. Ada 4 dan negatif 5. 4 lebih dari negatif 5. Contoh soal yang ketiga. Ada negatif 10 dan negatif 10. Maka tandanya sama dengan, karena sama ya nilainya. Nah, contoh soal yang keempat. Di sini ada negatif 1 dan 1. Ayo. Kira-kira sama dengan atau tanda yang lain nih? Negatif 1 dan 1. Negatif 1 itu dia di sini dan 1 di sini. Maka negatif 1 kurang dari 1. Jadi kalau misalkan ada angka yang kembar tapi tandanya beda, kalian jangan sampai terkecoh ya, tandanya langsung pakai sama dengan, ternyata sebenarnya itu salah.
Jadi gimana? Untuk membandingkan bilangan bulat ternyata gampang kan, sahabat SE? Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini ada beberapa contoh soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, contoh soal yang pertama itu penjumlahan. Ada bilangan negatif 6 ditambah dengan 2. Kira-kira jawabannya berapa? Jadi, sahabat SE, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat biasanya kita sering mengumpamakan pakai istilah hutang untuk angka-angka negatif supaya lebih gampang menganalogikakan mengerjakannya gitu. Nah, misalnya di sini nih contoh soal yang pertama, ada negatif 6 ditambah 2. Kita misalkan negatif 6 itu sebagai hutang. Kita punya hutang sebanyak 6. Kemudian ditambah 2. Nah, hutang itu kita bayar sebanyak 2. Berarti kita masih punya utang yang sebanyak 4. Jadi jawabannya adalah negatif 6 ditambah 2, yaitu negatif 4. Gimana? Bisa kan dimengerti penjelasannya? Sekarang masuk ke contoh soal yang kedua. 9 ditambah negatif 7. Nah, kita punya uang 9. Kemudian kita belanjakan atau kita bayar untuk melunasi hutang kita yang sebanyak 7. Kira-kira uangnya kurang atau kembali? Nah, karena di sini uang yang kita punya itu 9 atau lebih banyak, jadi tinggal kita kurang 9 dikurang 7. 9 kurang 7 itu hasilnya adalah 2. Karena angka 9-nya ini yang lebih besar itu dia tandanya positif atau bilangan bulat positif, maka 2-nya itu positif. Sekarang masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada negatif 5 ditambah negatif 4. Nah, dua-duanya negatif kemudian dijumlahkan. Gimana nih? Jadi kita punya utang 5, kemudian kita ngutang lagi sebanyak 4. Wah, utangnya makin banyak kan? Jadi total dari penjumlahan negatif 5 ditambah negatif 4 yaitu tinggal kita tambahkan aja angkanya. 5 ditambah 4. Yaitu 9. Jangan lupa ada tanda negatifnya karena dua-duanya tandanya negatif. Jadi hutangnya semakin banyak. Nah, sekarang masuk ke contoh soal pengurangan bilangan bulat. Kita masuk contoh soal yang pertama. Negatif 5 dikurang 3. Nah, untuk biasanya untuk mengerjakan pengurangan bilangan bulat supaya lebih gampang, tanda kurang ini biasanya bisa kita ubah dulu ke tanda tambah. Contohnya kayak gini, misalnya negatif 5 dikurang 3. Kita tulis lagi ya soalnya, negatif 5, tanda kurangnya ini kita rubah menjadi tanda tambah. Kemudian angka yang di sini, dia kan tadinya angka yang positif ya. Kita ganti ke angka yang kebalikannya, yaitu negatif. Supaya mengerjakannya lebih gampang, menglogikakannya lebih gampang. Nah, kalau kayak gini kita kan bisa langsung pakai perumpamaan yang tadi tuh. Negatif 5 ditambah negatif 3 sama mirip-mirip sama yang ini. Jadi kita punya utang 5, kemudian kita tambahin utangnya lagi sebanyak 3. Jadi cara menghitungnya tinggal ditambah 5 tambah 3 8. Jangan lupa tanda negatifnya. Terus masuk ke contoh soal yang kedua. 6 dikurang negatif 2. 6 dikurang negatif 2. Kita rubah dulu tanda pengurangan ini menjadi penjumlahan ya. 6, angka depan tetap, kemudian tanda ininya, operasi hitungnya berubah dari kurang jadi tambah, kebalikannya. Kemudian angka yang kedua, di sini negatif 2, berubah juga. Jadi kebalikannya yaitu 2. Sama dengan 6 ditambah 2. Seperti hitung biasa, 6 ditambah 2 yaitu 8. Gitu. Bisa dimengerti kan sahabat SE? Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Negatif 1 dikurang negatif 8. Nah, kita tulis lagi sama, kita rubah dulu supaya dia jadi penjumlahan. Negatif 1, angka depan tetap, kemudian ini kita rubah jadi tambah. Nah, angka yang sini kebalikannya
kebalikan dari negatif, positif. Baru kita hitung. Negatif 1 ditambah 8, punya utang 1, kemudian dibayar sebanyak 8. Berarti hutangnya lunas dan kita dapat kembalian, yaitu sebanyak 7. 7-nya positif ya, karena kembalian utangnya sudah lunas. Gitu. Gimana nih sahabat SE, kira-kira penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini susah nggak sih buat kalian? Nah, gimana nih sahabat SE pembelajaran tentang bilangan bulat hari ini? Tadi kan kita udah membahas apa sih itu bilangan bulat, terus mengurutkan bilangan bulat, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, terus membandingkan juga, dan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi kira-kira sahabat SE udah pasti bisa ngerti kan ya tentang bilangan bulat ini. Nah, buat kalian, buat sahabat SE, untuk mengetes kira-kira seberapa ngerti sih kalian tentang materi ini, coba kerjain soal dari kakak, soal-soal tentang materi bilangan bulat. Kalian bisa jawab di kolom komentar. Mana soalnya? Soalnya di sini. Nah, sekian hari ini pembelajaran tentang bilangan bulat dari kakak. Jangan lupa tungguin juga video dari kakak ataupun dari mentor lainnya di YouTube Sinar Education. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di Sinar Education, Your Bright Future Start Here. Dadah!